Hello friends, welcome back in our channel together with me, Natasha Dianti Putri. Alright friends, iya, betul sekali kembali lagi bersama dengan saya. Dan mungkin pada hari ini konsep video yang saya sajikan itu different dari video-video saya sebelumnya. Kalian bisa lihat di channel saya. Dan juga karena ini menyangkut mengenai tugas mata kuliah saya, yaitu Assessment and Evaluation in English Language Testing. Jadi saya akan membahas seputar mengenai hal tersebut. Adapun mungkin ini lebih tepatnya mengenai mid test semester saya, about or concern about assessment and evaluation in English language testing. So, or therefore, without wasting time anymore, let's check this up. Well, first thing first, I would like to say thank you very much for the chance that given to me so I can make a video concerned about my subject in the college. I would like to introduce myself first. This is Natasha Dianti Putri with register number 17.1300.101. Today we are talking about assessment and evaluation in English language testing. This afternoon my lecturer gave me 4 questions and we have to answer all the questions in this video as a mid-test in this subject, right? And there are 4 questions and we need to answer one by one every question. So yes, it's maybe difficult because we have to answer the question quickly and make a video before 10 p.m. today. So I make as long as I can make, and I like to make a video. First question is how to construct a good task, atau dalam bahasa Indonesia bagaimana cara membuat sebuah tes yang baik. How to construct a good task, or maybe how to make a good task that include 5 steps. Those are: first, maintain consistency. Second, use testing methods that are appropriate to learning goals. Third, help students prepare. Fourth, use consistent language. And the last or the fifth is design test items that allow students to show a range of learning. The second question is how to design language assessment, or in bahasa, bagaimana cara membuat atau merancang penilaian bahasa. Nah, sebelum memulai design language assessment, ada baiknya jika hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah dengan meliputi the characteristic of a good language test. Ini merupakan karakteristik untuk memberi penilaian yang baik, meliputi gambaran tes bahasa. Nah, tes bahasa harus memiliki atau mencakup beberapa hal, seperti yang pertama dia itu reliable atau andal. Keandalan adalah konsistensi, ketergantungan, begitupun dengan kepercayaan. Ini berarti bahwa hasil tes dapat diandalkan dengan adanya konsisten dan sikap yang stabil, dan tidak boleh berbeda ketika tes digunakan di hari yang berbeda.
Maksudnya adalah jika hari ini kita melakukan sebuah tes di kelas A dengan tingkat yang sama, dan besoknya pun kita melakukan tes di kelas B, maka tes yang kita berikan itu harus sama, tidak boleh berbeda karena mereka berada di tingkatan yang sama dan mata pelajaran yang sama pula. Yang kedua adalah valid atau validitas. Nah, salah satu jenis validitas yang paling penting bagi guru adalah validitas konten atau isi dari tes bahasa tersebut. Yang ketiga ada praktikal atau praktis. Nah, kepraktisan mengacu pada ekonomi waktu, tenaga, dan uang dalam sebuah pengujian atau tes bahasa. Nah, tes praktis harus mudah dirancang, dikelola, ditandai, dan ditafsirkan hasilnya. Adapun dari praktikal itu meliputi biayanya tidak terlalu mahal dan relatif mudah di manajemen atau dikelola dengan sangat baik. Yang keempat, autentik atau otentik. Nah, tes bahasa dikatakan otentik ketika dia mencerminkan setepat mungkin konten dan keterampilan yang diuji. Nah, setelah kita mengetahui keempat hal tersebut, barulah kita memasuki dengan bagaimana sih langkah-langkah atau step dalam membuat dan merancang penilaian bahasa. Yang pertama itu ada purpose. Nah, purpose di sini adalah tujuan, yang dimana kita mesti tahu alur atau tujuan mengapa kita membuat sebuah tes. Yang kedua itu objektif. Objektif berarti pada penilaian seseorang dalam memeriksa sebuah atau memberi nilai harus dengan objektif. Yang ketiga, selecting and arrange items, yang dimana memilih dan mengatur dari language assessment itu sendiri. Yang keempat, scoring and grading, memberi penilaian dan tingkat yang sesuai. And the last one is feedback atau adanya umpan balik. The third question is, when the assessment could be practicality, reliability, validity, authenticity, and feedback. Give some examples. First, itu practicality atau kepraktisan, merupakan karakteristik that very important yang merupakan faktor pembatas dalam pengujian. Akan ada saatnya, there will be a time, di mana setelah kita menentukan apa yang kita anggap tes yang valid, kita mempertimbangkan lagi formatnya. Karena masalah kepraktisan, maksudnya di sini adalah ketika kita sudah melakukan tes dan walaupun hasilnya kita anggap valid, terkadang kita perlu mempertimbangkan beberapa hal mengenai masalah kepraktisan dari hasil tes tersebut. Next, reliability atau keandalan that I have to explain in the second questions. Keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur. Hal tersebut juga bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang dimana hasilnya akan sama. For example is, ada seorang penguji yang melakukan pengujian dengan dua kesempatan yang berbeda. Nah, dari hasil pengujian tersebut atau tes tersebut sebanyak 2 kali, dia harus mendapatkan hasil yang sama. Jadi, uji reliabilitas ini hanya membahas hasilnya saja, tidak membahas bagaimana proses dari pengujiannya, tapi bagaimana dalam 2 kesempatan yang berbeda ini hasilnya sama. Next is validity atau validitas. Nah, dalam penelitian menyatakan bahwa derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Nah, contoh dari validitas ini seperti kita ambil contoh penggaris. Nah, penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk mengukur panjang dan tidak dikatakan valid jika kita gunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Next, authenticity.
Nah, atau keaslian. Nah, prinsip utama dalam pengujian bahasa lainnya adalah keaslian. Ini adalah konsep yang sulit ditentukan. Intinya adalah ketika Anda mengklaim untuk keaslian dalam tugas pengujian, Anda akan menyatakan bahwa tugas ini cenderung diterapkan di dunia nyata atau real life. Dan yang terakhir dari soal yang ketiga ini yaitu mengenai Westback Effect atau efek dari Westback. Adalah istilah yang digunakan Cameron untuk mewakili di mana asesmen sudah disalahposisikan sebagai tujuan dan bukan lagi tahapan untuk menguji hasil dari proses belajar dan pembelajaran. Adapun dampaknya yaitu, I will read for you guys. Seperti ada 3 dampak. Yang pertama itu smallest point, yaitu proses pembelajaran diarahkan menjadi agar kamu lulus ujian nasional. Kepala sekolah senang dan saya tidak dipecat. Yang kedua, biggest point, seperti mengikuti bimbingan belajar yang mengatakan atau berkedok dijamin lulus atau uang kembali, tanda kutip, jika Anda tidak lulus. Dan yang terakhir adalah spectacular point. Maksudnya adalah murid-murid lulus dan nama baik sekolah terjaga. Itu Westback Effect. Jadi dia tidak mementingkan proses dari pembelajaran, dia hanya ingin tahu hasilnya. And the last question, or number 4, is how to assess the listening. Well, in assess the listening, that includes 6 parts or 6 kinds. The first is intensive, the second is responsive, the third is selective, the fourth is extensive, the fifth is interactive, and the sixth or the last is authentic task. Well, that is the explanation from me, ma'am. I do sorry if in my explanation isn't enough, or maybe there's something wrong or mistake. And from here, I would like to say thank you very much for the opportunity that given to me to explain about my mid task. And yep, the last I say, I thank you very much, man. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.